Hai guys, banyak kejadian tak terduga dari para pejabat pemerintah saat sidang soal rakyat nih guys. Dan terkadang kejadian-kejadian tersebut mengundang gelak tawa bagi siapa saja yang melihatnya. Nah, kali ini kita bakalan bahas momen-momen tak terduga saat sidang para pejabat. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Hey, sebelum lanjut, gua ada info menarik nih buat kalian. Buat lo yang suka cari kesibukan lain, gua baru aja direkomendasiin sama teman gua sebuah aplikasi yang bisa bantu buat dapat income tambahan, yaitu Binomo. Buat yang belum tahu, Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, caranya kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Langsung aja, di sini gua invest $10 dan gua pilih turun. Dan yes, turun, berhasil, mantap, hahaha. Investasi di Binomo bisa banget nih, buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gua dan untuk nambah-nambah income tambahan. Dan kamu bisa mulai hanya dengan modal $10 aja. Dan pastinya kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan kayak gua. Tapi ingat, investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan yang namanya investasi emang ada risikonya. Jadi modal kalian bisa berisiko. Dan khusus buat kalian, gua ada kode promo untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di bawah ya guys. Pada tahun 2016, di sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara, menjadi heboh gara-gara aksi seorang anggota DPRD fraksi PDIP bernama Sutrisno nih guys. Kehebohan ini berawal saat Sutrisno walk out dan membawa kabur palu sidang keluar bersama dirinya. Hal ini dia lakukan karena Sutrisno merasa kecewa saat interupsi dan protesnya tidak ditanggapi oleh pimpinan sidang. Dan saat diwawancarai di luar ruangan, Sutrisno mengatakan kalau dia meminta untuk menunda pemilihan wakil gubernur karena keberatan dengan mekanisme pemilihan yang dilakukan DPRD Sumatera Utara. Meski begitu, pemilihan wakil gubernur Sumatera Utara tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran Sutrisno nih guys. Hal serupa juga terjadi pada sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR pada tahun 2014 nih guys. Saat itu, sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ibu Popong selaku pimpinan sementara DPR RI. Namun, ada hal yang tak terduga terjadi saat sidang sedang ricuh nih guys. Di situasi rapat yang sudah tidak kondusif lagi, Ibu Popong yang hendak men-skor sidang justru malah kehilangan palunya. Alhasil, sayup-sayup terdengar suara dari Ibu Popong yang bertanya-tanya menanyakan di mana palunya. Mana palu nak lewat? Ketuk palu itu, wakil rakyat harus memberi contoh. Ya enggak ada palunya. Ketuk palu. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein melakukan hal yang bikin geger saat sidang parlemen negara Malaysia nih guys. Terlihat Hishammuddin diam-diam menghisap sesuatu yang diduga vape di balik maskernya. Padahal nih guys, di Malaysia ada aturan larangan merokok saat sidang parlemen. Dan jika terbukti melanggar hukum, pelaku dapat didenda hingga Rp10.000 atau sekitar Rp35 juta dan juga diancam hukuman penjara hingga 2 bulan. Dan setelah video Hishammuddin ini viral, akhirnya dia membuat permohonan maaf atas tindakannya tersebut kepada semua pihak. Siapa sih yang nggak kenal dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti nih guys? Sosok yang terkenal dengan aksi tenggelamkan kapal ini, dukung kan kapal ikan asing nyuri tenggelamkan kan? Tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. ternyata pernah tertangkap kamera oleh seorang fotografer sedang asik mengupil pada rapat di gedung DPR RI. Meski begitu, Ibu Susi membenarkan kalau foto itu adalah memang benar dirinya dan dia tidak malu untuk mengakuinya.
Anggota DPR Komisi 9 dari Partai PDIP, Ibu Ripka Ciptaning, membuat sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi 9 pada Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 nih guys. Ibu Ripka dengan tegas memberi pernyataan kalau dia menolak untuk divaksin COVID-19. Dia mengaku lebih memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin. Ripka mengatakan masih meragukan vaksin COVID-19 Sinovac karena Bio Farma belum sampai uji klinis tahap ketiga. Pernyataan Ibu Ripka Ciptaning ini ternyata memang memiliki alasan yang kuat nih guys. Dia mengatakan pemerintah seharusnya berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lain sebelumnya seperti vaksin untuk polio dan kaki gajah. Karena vaksin-vaksin tersebut justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Dan Ibu Ripka juga mengingatkan bahwa permasalahan vaksin ini sangat penting dan harus benar-benar dipikirkan secara matang. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kayak bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Pemandangan unik terjadi pada rapat Komisi 7 DPR pada tanggal 6 Juni 2021 nih guys. Karena saat itu, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan hal yang sangat menarik bagi para anggota atau bagi siapa saja yang melihatnya. Saat itu, Terawan melakukan peracikan vaksin Nusantara untuk COVID-19 di hadapan para anggota Dewan. Dengan tenang, Terawan meracik vaksin tersebut dan menjelaskan detail-detail mengenai vaksin Nusantara. Dan pada akhir demo beliau, ada sebuah kata-kata menarik yang patut kalian dengar nih guys. Dan kita tinggal aduk aja. Caranya ngaduk adalah disedot, ditekan, disedot sampai udah campur. Sudah, inilah vaksinnya. Kemudian kita ambil. Ya, kita ambil sudah siap untuk disuntikkan. Kalau kita nunggu untuk besok atau berapa hari kemudian, simpan saja di kulkas. Ya, jadi sangat simpel itu. Kalau itu gambar saya, Pak. Saya diambil 40 cc dan saya sudah disuntikkan sendiri. Ya. Sudah. Loh, kalau enggak, masa saya bikin sendiri, enggak berani nyuntik sendiri, kalau enggak yakin safety, termasuk anak dan istri saya juga sama. Pada tahun 2017, ada hal lucu yang terjadi pada rapat kabinet di Rusia nih guys. Bahkan karena kejadian tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin sampai tertawa ngakak. Hal ini karena Menteri Pertaniannya saat itu yang bernama Alexander Kachov mengatakan ingin meningkatkan ekspor daging babi ke negara-negara Asia termasuk Indonesia. Mendengar hal tersebut, Putin langsung memberitahu menterinya kalau Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mereka tidak mengkonsumsi babi. Tapi lucunya, seakan tak terlalu memperhatikan omongan Putin, menteri tersebut tetap bersikukuh dengan argumennya. Dan hal itu sontak membuat Putin tertawa ngakak nih guys. Допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. Рост производства – это результат увеличения… Какая разница?
Nah, itu tadi momen-momen tak terduga saat rapat para pejabat. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys.